Skill pisau Chef Lee benar-benar akurat. Setiap potongannya persis sama. Kayak robot yang udah diprogram. Bahkan tampang datarnya itu juga mirip robot. Nggak kayak manusia sama sekali. Ini kan temanya hangat. Kok malah jadi gini? Bawa amunisi dikit, dong. Ya udah, biarin aja mereka ganti. Mainkan sesuka kalian. Paling-paling nanti juga balik lagi buat potong ulang. Ah, tapi lihat baik-baik. Nah, Masih ada sedikit cacat. Beneran, Chef Lee itu nggak sempurna. Jiang Ming, Ada apa? potong bawangnya. Gue ini host. Tugas gue cuma komen. Gue nggak peduli lu siapa. Tapi kerja di dapur gue. Harus ngikutin perintah gue. Oke. Gue takut sama lu. Dulu gue sih cuma bantuin bokap di rumah. Ya begini nih. lu maunya apa? Hei, jadi, skill pisau itu soal akurasi gerakan. Jangan ragu-ragu. Jangan pegang bagian belakang pisau. Pakai tenaga pergelangan tangan. Motong sayur itu bukan belah kayu. Sengaja, ya? Lu mau manfaatin gue? Sutradaranya kok belum bilang, Kak? Oke. Udah, segitu aja. Cuma rekaman acara doang. Gak usah deket-deket amat. Fokus. Sutradara belum bilang, cut. Oke. Bukannya tadi udah, cut, ya? Nah, itu dia feelingnya. Kalau semua adegan kayak gini, rating penonton pasti meroket. Ini juga demi efek acara. Semuanya cuma acting. Gak usah dipikirin. Aku capek. Gak tertarik nonton. Jangan dilihat. Ini enak banget. Gurihnya seafood sama sayuran. Aromanya nyampur dengan pas. Maksudku, ya, lumayanlah. Buat apa masakan enak? Gak berarti orangnya juga baik. Cut. Mantap, hahaha. Hari ini, akhirnya kelar juga dan bisa pulang. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya. Kamu lulus. Ada yang terluka di Lilan. Lilan. Cepat. Hei. Ada yang terluka. Cepat, cepat. Hei, buruan. Bagaimana dengan Elan? Elan, kamu baik-baik saja? Israel. Yusei sudah bubur ke rumah sakit. Biar aku yang nitip. Jangan, bos. Harus ada yang bertanggung jawab di lokasi. Apa kamu tidak bisa menanganinya sendiri? Kalau gitu aku yang lihat. Aku kabari kalau sudah sampai rumah sakit. Cepat. Hati-hati. Hati-hati. Ayo. Urus semuanya di sini. Bereskan semuanya di sini. Gak apa-apa,
Aku akan segera ke rumah sakit. Jianming, kamu juga terluka. Iya, Kamu gak apa-apa? Yilang, bertahanlah. Kami sebentar lagi sampai. Ah, nggak apa-apa. Luka di kakinya tidak dalam. Minum obat dan dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Tidak ada yang serius. Kamu bisa pulang dan memulihkan diri. Terima kasih, dokter. Kamu dengar kata dokter, kan? Gak apa-apa, jangan khawatir. Istirahat yang cukup. Aku pamit dulu ya. Hei, dokter. Aku takut sendirian. Bisa temani aku sebentar, gak? Oke. Tidurlah. Bos. Kamu suka Yilang ya? Dikit-dikit? Waktu Elan masih di sini, kamu tuh lain banget dari biasanya. Oh ya? Emang biasanya aku kayak gimana? Biasanya kamu tuh kalem dan selalu pakai logika. Jagain semua orang. Tapi waktu Elan masih ada, mata kamu cuma lihat dia doang. Kamu malah gak pedulin aku lagi. Kita bertiga kan tumbuh bareng. Hubungan kita deket banget. Aku juga sayang banget sama Elan. Kalau kamu suka dia, bukannya harusnya kita kasih tahu dia? Kamu belum tahu siapa yang dia suka? Belum. Oke. Dia pernah ngomong, Kalau yang disuka bukan aku, kan? Cinta yang gak bakal kesampaian. Mendingan gak usah diomongin. hubungan tanpa masa depan. Lebih baik nggak usah dibahas. Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa. Cuma luka kecil. Kamu pernah dengar pepatah terkenal? Hidup yang paling sempurna adalah hidup yang penuh bekas luka. Hei, kok kamu bisa setega itu ya, bodoh dan optimis gini? Tunggu sampai aku tua nanti. Duduk di kursi goyang. Hitung semua bekas lukaku. Cerita ke cucu-cucuku tentang masa laluku. Romantis, kan? Selesai. Masa lalu boleh diceritain, tapi bekas lukanya jangan ditinggalin. Ayo diobatin. Nggak bagus dilihat kalau tangan cewek ada bekas luka. Ayo. Permisi. Bisa minta salep luka bakar dan kasa? Baik, Makasih. sama-sama. Tahan ya, sebentar lagi juga sembuh. Ingat, 2 hari ini jangan kena air ya. Oke. Baik. Chef Lee. Si es ajaib ini memang selalu bikin bingung. Panas dingin, dekat jauh. Aku nggak ngerti apa isi kepalanya.
Xiaoming, kamu sadar nggak Liu Ze itu ke kamu? Sikapnya kayak agak beda. Siapa? Dia? Dia itu nggak dingin ke semua orang. Dia dingin ke orang lain. Karena dia nggak peduli sama orang lain. Dingin ke kamu. Tapi sebenarnya pengen deket. Kamu nggak percaya aku? Kalau nggak percaya, kamu perhatiin aja pelan-pelan. Emangnya kenapa dia pengen deket-deket ke aku? Aku ogah ada deket-deket sama dia. Ada apaan sih dia? Di mata Elan, dia itu dewa. Setidaknya menurutku dia nggak sebaik kamu. Jauh banget. Ah. Hei, Sudah kubilang, Tuan Li. Kalau kau terus begini, kurasa kau memang sudah tidak punya harga diri lagi. Kau tidak perlu datang lagi ke depan pintuku untuk menggangguku. menurutku, itu juga tidak perlu. Tapi aku datang ke sini hari ini untuk memberimu sesuatu. Kau pasti akan puas setelah melihatnya. Bagaimana kau bisa dapat gambar ini? Ibu mertuaku dulu menikah di rumah ini. Jadi, dia punya ikatan khusus di sini. Tapi, aku terus yang meminta. Lalu, bagaimana dengan hadiah dari Tuan Li? Bicara langsung ke intinya saja. Mungkin, pernikahan ini yang disetujui ibu mertuaku. Kenapa Nyonya Ye tiba-tiba mulai membantuku? Di mana bagian itu? Mana ada ibu yang tidak memikirkan anak perempuannya? Karena Yilan sangat menyukai Yuzhe. Maka aku, sebagai ibunya, juga harus melakukan yang terbaik. Ini hal yang saling menguntungkan. Kenapa tidak? Sebenarnya, pemilik tanah ini sangat sulit dihadapi. Bagaimana mungkin kau bisa membeli rumah tua ini? Kau pikir Li Group ini apa? Salah satu dari 5 perusahaan properti teratas di Shanghai. Dengan sumber daya di seluruh kota. Membelikanmu rumah tua ini sih mudah saja. Tapi, aku harus memberitahumu. Aku membeli rumah tua ini benar-benar bukan. Tujuannya untukmu. Pak Li, ada yang ingin disampaikan? Tolong langsung saja. Yilan dan Yuzhe itu sudah berteman sejak kecil. Sudah saatnya kita membicarakan pernikahan mereka. Saya ingin merenovasi rumah ini untuk dijadikan rumah baru mereka. Rumah tua ini mau dipakai buat beli cucu perempuan saya? Enak banget mimpinya. Aduh, maksud saya bukan begitu. Lalu, apa tujuan sebenarnya Anda membeli rumah ini? Untuk menunjukkan ketulusan saya kepada Anda dan keluarga Ye. Lagi pula, pernikahan itu haruslah sepadan. Dan Yilan dengan Yuzhe itu sangat cocok. Kita lakukan sesuatu untuk mereka. Itu bagaikan pelengkap yang sempurna. Saya rasa putra Anda itu laki-laki sejati. Jalah penerus Li Group Anda. Tapi maaf, sekarang ini, apa yang dia lakukan di dapur? Anda benar sekali. Bagaimana kalau Anda bisa waktu? Saya akan bujuk Yuzhe untuk mundur dari restoran. Dan kembali untuk mewarisi bisnis keluarga kita dengan baik. Baik, akan kuberi waktu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya tidak akan mengantar. Baik. Rumah tua. Pernikahan Lan-Lan akan terwujud. Semua akan terwujud. Bu, aku nggak baik-baik aja. Ada kejadian. Elan cedera dan harus dirawat di rumah sakit. Yuzhe. Sebenarnya, aku lumayan senang sih sama luka ini. Jarang-jarang ada kesempatan kamu rawat aku kayak gini. Kamu ngomong apa sih? Ternyata di dalam hati kamu juga peduli sama aku ya. Ya jelas aku peduli. Kau dan Xiaohan sahabatku. Terus, kalau si Garmin? Apa dia cuma teman juga? Nek, Nek,
Kenapa nggak bisa? Kamu kenapa sih? Kamu bikin kami sekeluarga khawatir lagi, ya? Tenang aja, Nek. Tadi bajuku nggak sengaja kena api. Untungnya Yuzhe sigap bawa aku ke rumah sakit. Dan dia juga terus ngerawat aku. Nek, ini semua karena kelalaianku. Maaf udah bikin Elan cedera. Nggak apa-apa, Nak. Luka bakar ini murni kecelakaan kok. Lagian, kamu juga kan yang pertama kali bawa dia ke rumah sakit. Terus nemenin dia semalaman pula. Nenek lihat tadi loh. Kamu suapin air, suapin nasi juga. Kamu ini benar-benar perhatian. Pemuda baik yang penuh tanggung jawab. Nenek seneng banget ngeliat kalian. Oh iya. Kamar mandinya belum ada air panas, kan? Kenapa nggak ke ruang perawat aja? Ambilin dia sebotol air panas. Oh, terima kasih banyak ya. Oke. Makasih. Nggak apa-apa, santai aja. Iya. Tuh lihat, Mama sama Papa lagi buru-buru. Nak, gini aja deh, kamu ke minimarket aja, beliin dia sesuatu. Iya, oke. Oke. Si putri kecil udah kumat lagi tuh. Sombong banget sih. HM. Nenek lihat semuanya, loh. Kamu tuh suka banget sama Yuzhe, ya? Tapi anak itu, dia tuh gimana sih sama kamu? Nenek kok tiba-tiba nanya gitu? Nenek cuma pengen denger yang jujur. Sebenarnya, yang waktu itu, setelah kejadian di session itu, Nenek jadi khawatir banget. Nenek rasa, hati anak itu nggak sepenuhnya buat kamu. Beneran, Nek? Nenek takut kamu yang bakal menderita. Makanya Nenek mau tahu isi hatimu. Kamu tuh sebenarnya gimana sama dia? Yuzhe tuh baik banget sama aku. Dan dia tuh perhatian banget, dia sayang aku. Oh, haha. Nah, ya kan? Perjodohan Nenek benar. Hari ini, papanya dia datang ke rumah kita. Ngomongin soal pernikahan kalian. Nenek juga udah bilang ke papanya dia, aduh, soal cucu perempuan kesayangan Nenek ini. Mana bisa Nenek yang mutusin seenaknya? Nenek cuma takut kamu nanti rugi, cu. Tapi, Nak, kalau kamu beneran suka sama Yuzhe, dan kalian berdua udah klop banget, cari waktu buat nentuin tanggal pernikahan kalian. Begitu perusahaan kita merger, itu benar-benar kebahagiaan di atas kebahagiaan. Senangnya berlipat ganda. Wu Suping. Anjing bagus minggir, anjing bagus jangan ngadang. Kamu lakuin lagi ya? Setiap hari saya ngelakuin banyak hal. Ibu ngomongin yang mana? Kamu nampung lagi ya air netes dari keran? Ah, saya kasih tahu ya. Kamu mau hemat duit kayak gini? Air kamu bocor ke lantai satu saya. Ini ngerusak sup merpati sepanci saya. Ganti rugi saya. Oke. Cuma ngerusak sup kamu sepanci. Saya ganti rugi seember air deh, oke? Ada orang? Hei, siapa di antara kalian yang punya kamar ini? Saya. Jadi rumah tua ini punya kalian berdua, ya? Toko gorengan di bawah itu punya Song Deshong. Sisanya punya Wu Suping. Dulu dari atas sampai bawah semuanya punya saya. Bukannya kamu jual ke dia karena kasihan lihat dia? Hei, terima kasih sudah jual tempat ini ke saya. Kalau nggak, seluruh tempat ini cuma bakal jadi tumpukan sampah. Apa katamu? Penjara gorengan suci. Penyewa. Penjara gorengan suci. Penyewa. Penjara gorengan suci. Penyewa. Penjara gorengan suci. Penyewa. Saya bilang 2. Saya kesini hari ini mau bahas soal beli rumah. Nggak dijual. Kalian belum ngerti juga, ya? Ada apa sih sebenarnya? Saya harus beli rumah ini hari ini. Soal harga, saya berani kasih 2 kali lipat harga pasar.
Ini uang mukanya. Hanya buat siapa yang setuju duluan. Coba pikir baik-baik. Ayo, ngobrol di sini aja sini. Hei, ini buat kamu. Bukannya kamu mau jual rumah? Rumah ini pasti tidak dijual. Ah, akhirnya selesai juga. Bangun. Hah, hi. Ah, sudah. Ah, AC-nya kedinginan banget. Ah, Bos, ini yang barusan aku posting. Pegang tanganku, biar anget. makasih. Harusnya aku yang jagain kamu. Iya. Kita saling jaga aja. Asalkan kamu bahagia. Kamu sama Yuzhe bisa menyelesaikan acara ini dengan lancar. Itu yang paling bikin aku bahagia. Waktu kalian berdua baru mulai rekaman acara itu, wajah kalian kayak abis berantem. Sampai sekarang aku merinding kalau ingat. Tapi untungnya, sekarang kayaknya udah mulai klop ya. Ah, aku belum klop sama Lin Yuze. Kayaknya aku sama dia tuh emang gak bakal akur. Semenjak ketemu dia, gak ada satupun kejadian baik yang menimpaku. Kolomku hampir hilang. Pernah dikunci di truk freezer. Disuruh rekaman acara, malah jatuh ke air. Makasih, kebetulan aku lagi lapar. Dengerinnya, ketemu orang yang memang gak cocok gini. Menjauh aja udah terlambat buatku. Li Zuzu, bisa gak sih kalau jalan itu yang benar? Masa ada gini itu? Jadi gak kedengeran. Hi Yuzhe, ngapain lo di sini? Gue tahu lo lagi lembur. Gue kesini mau ngasih sarapan. Buat semua, ya. Makasih, Chef Lee. Ah, makasih ya. Nah, Chef Lee, yang barusan lo denger itu semua cuma bercanda. Oke. Karena peruntungan kita berdua emang saling bentrok. Mending lo jaga jarak deh. Kak Jiamin, kok lo gituan mulu sih? Mulut lo tuh bisa dikasih resleting gak sih, biar gak asal bunyi? Kayaknya untuk acara selanjutnya, gue gak bisa terlalu berharap. Gue udah jungkir balik biar gak kehilangan kerjaan. Suatu hari nanti, nyokap gue tuh bisa lihat gue di TV. Supaya dia tahu kalau gue baik-baik aja. Biar dia tahu gue kangen sama dia. Mungkin, nemuin nyokapnya itu keinginannya yang paling besar. Halo, ini Li Wuchol. Tolong carikan gue seseorang. Ibu. Baik. Coba dulu sop iga babi ini. Baru aja gue masak.
Cemburu, ya? Ah, aku cuma mau ngilangin rasa aneh. Udah ku bilang, kan? Sup iga nggak boleh dikasih cuka. Nanti kalsiumnya hilang. Gimana caranya kamu kasih sup ini ke Elan? Ah, kalau gitu aku masak lagi aja. Aduh, lebay banget sih kamu. Masalah sepele gini aja diributin, capek deh. Li Xuan, kamu ngapain? Emma. Aku cuma mau pinjam uang dari dompet Mama. Pinjam? Apa maling? Sama aja, ya Emma? Emma, kan Mama paling sayang aku. Pinjam dulu ya buat urgent. Kamu bikin onar lagi di luar? Enggak kok. Aku cuma pinjam mobil Papa. Tapi apesnya, entah setan mana yang udah nyoret-nyoret mobilnya. Aku cuma mau pinjam uang buat ngecat ulang. Sejak kapan papamu minjemin mobil ke kamu? SSSTT. Cuma pinjam dan nanti dikembaliin kan? Masalah sepele. Papa sibuk tiap hari. Nggak perlu dikasih tahu soal beginian. Hei, itu namanya nyolong mobil. Nenek. Li Hua. Memangnya anakmu itu sebaik apa? Hah? Bu, Isuan itu masih kecil. Masih kecil? Umurnya udah 22 tahun. Seharian kerjanya ngerjain hal-hal licik. Aku benar-benar nggak ngerti. Kamu itu nurunin gen siapa? Gen apaan? Aku kan nggak lahir cuma dari ibu sendiri. Kalau mau marah, marahin aku dan bapak sekalian. Isuan. Ibu. Li Hua. Begini caramu mendidik anak? Anakmu berani melawan orang tua. Lihat sendiri. Isuan, cepat minta maaf sama nenek. Ah, Minta maaf. Ibu. Kok bisa-bisanya sih? Aduh. Kepalaku pusing. Aku mau balik ke kamar. Tolong papa aku, ya. Mama, Papa sakit kepala nih. Aduh, aku. Long Hai. Oh, mulai lagi deh. Jagain ibu baik-baik. Ibu, duduk sini. Ibu. Selama ini, Li Hua udah gedein Eli Isuan. Itu udah lumayan banget kan? Kamu nggak perlu malu-maluin dia terus kan? Lakukan yang terbaik. Aku kasih tahu lagi ya. Lakukan yang terbaik. Aku udah denger ini berkali-kali. Waktu dia belum masuk ke keluarga Ye kita. Apa yang dia bilang? Suaminya meninggal. Gak punya anak. Asal dia bisa tinggal di rumah ini. Ya, dia bakal lakukan yang terbaik. Ya ampun. Ini salahku sendiri karena terlalu baik. Udah ngebolehin dia masuk ke keluarga Ye. Begitu masuk, enak aja. Belum juga sekejap mata. Dia langsung ngegoda kamu, kan? Sampai hamil Isuan. Dan maksa kamu buat nikahin dia. Aduh, Bu, itu cerita lama. Udah lewat semua itu. Lupakanlah. Dia juga udah susah-susah selama ini, kan? Kenapa? Sayang sama dia, ya? Kasihan sama dia, ya? Bener, lihat aja tampang menderitanya itu. Aku kasih tahu, ya. Siapa tahu di belakang dia lagi ngitung-ngitung cara ngejatuhin aku. Kenapa kamu benci banget sih sama aku? Aku bilang sekali lagi, di rumah ini, karena ada aku di sini. Makanya dia nggak berani bikin onar. Kalau nggak, bisa dibayangin sendiri. Nggak apa-apa kalau dulu kamu goblok. Di umur segini, berpikirlah lebih terbuka. Ibu. Turun sana. Garmin. Kok belum sampai rumah sih? Aku bikin masakan enak nih. Nama masakannya. Daging babi kecap. Papa emang paling ngerti aku. Aduh. Cewek, cuci tangan dulu. Ganti baju dulu ya. Oke.
Ambil. Halo, ini Garmin di sini. Siapa yang cari papa aku? Gue, haha. Om Huang Ming, ya? Oh, Om Huang. Aku ingat. Papa aku lagi sibuk sekarang. Nanti aku suruh dia telepon balik, ya. Kita? Aku cuma lihat kiriman WeChat Moments itu. Gini aja deh, telepon papa kamu. Aku mau ajak dia minum. Minum? Kayaknya Om salah ingat, deh. Papa aku gak pernah minum alkohol. Ah, dia gak minum ya? Dia gak minum. Chen Nan gak akan ninggalin kamu. Mama aku? Lo bilang nyokap gue. Bos. Paket kilat Anda. Oke. Chen Nan. Soal restoran Acong, aku serahkan padamu, ya. Aku pergi dulu. Tapi bos, Anda mau ke rumah sakit jemput Nona Ye pulang? Informasi ini penting banget. Aku harus langsung antar sekarang. Hari ini hari besar loh. Pertama kalinya keluarga kita masuk TV. Iya nih. Wah, udah lama banget nunggunya. Jiaming kita akhirnya muncul di TV. Hei, Xiaoli, kamu nyomot lagi ya? Udah berapa kali bilang, tunggu semuanya datang, baru kita makan bareng. Kamu mau ke sana buat ngopi-ngopi? Hei, Jiaming kemana? Ah, Garmin. Terus, Kak Garmin kemana tuh? Lah, dia kan gak minum. Dia gak minum alkohol. Chen Nan gak akan ninggalin kamu. Kamu masih suka ngeremehin aja, ya? Kamu ini gak ingat, ya? Dulu, bapakmu itu doyan banget minum. Tiap kali pulang mabuk berat, ngamuk-ngamuk di rumah. Gara-gara itu, Chen Nan sering banget ribut sama dia. Ibumu itu dapat jodoh orang kaya, loh. Dia kan cari uang dari ngasih les privat. Tapi entah gimana ceritanya, bapakmu dan ibumu malah makin sering ribut. Sampai pernah, Chen Nan juga dikurung di rumah, nggak boleh keluar. Sampai akhirnya ibumu pergi ninggalin kamu. Semua orang di pabrik kita bilang, bapakmulah yang maksa ibumu pergi. Garmin. Kenapa? Deg-degan karena pertama kali mau tampil di TV? Ayo cepat. Semuanya udah nungguin kamu. Ada apa? Ayah, mau minum? Aku gak pernah suka minum alkohol. Gak suka minum? Atau gak berani minum? Garmin, lihat, hari ini hari yang bahagia. Jangan bahas ini lagi, ya? Garmin, ada yang nyari kamu. Loh, kok kamu? Mau ngasih tugas apa lagi ke aku? Tugas yang sangat penting. Bukannya selama ini kamu nyari keberadaan ibumu? Kebetulan aku kenal seseorang. Harusnya bisa dapat info yang berguna. Jangan bilang. Jiang Ming, kamu pergi nemuin ibumu? Udah berapa lama ini? Bilang. Aku terus nyari. Sejak aku udah ngerti. Aku terus nyari ibuku. Gak pernah berhenti sedikit pun. Ayah, seorang anak berhak tahu di mana ibunya berada. Ambil, nggak apa-apa.
Takdir yang udah hancur begini. Buat apa lo ungkit-ungkit lagi? Pak, sebelum apapun Papa menghalangi aku. Aku bakal tetap nyari. Aku pengen tahu siapa nyokapku. Aku mau tunjukin sama nyokapku, kalau aku baik-baik aja. Aku cuma mau tanya. Papa selama ini lo pernah kepikiran aku, Emma? Itu salah, ya? Kenapa lo bisa bantu Kunjin nyari bokapnya? Tapi aku gak pernah dibolehin nyari nyokapku sendiri? Kamu itu beda sama Kunjin. Memangnya apa bedanya? Apa itu semua gara-gara dulu nyokap lo marah sama lo? Kalau aja lo nggak mabuk-mabukan waktu itu, mungkin nyokap nggak akan pernah pergi. Kalau lo bisa lebih nahan diri, mungkin nyokap udah balik. Aku juga nggak bakal jadi anak yang nggak punya nyokap. Pak, lo pikir lo bisa nutupin ini dari aku seumur hidup? Kalau lo memang sekeras itu pengen ketemu nyokap lo, ya udah sana pergi cari. Pergi sana cari nyokap lo. Nggak usah ngomong sama papa nggak guna ini lagi. Bos? Bos besar? Proses pemulangan Nona ya malam ini ditunda. Apa lo mau kami hubungi? Anggota keluarga atau temennya yang lain? Tunggu sebentar. Dia udah janji Hah? Butuh ribuan tahun bagi monyet buat menjelma jadi manusia. Tapi manusia cukup satu botol aja buat balik lagi jadi monyet. Hei! Bangun! Halo? Bangun! Hei! Ah! Jangan tarik-tarik! Bangun! Lepasin! Cenan, Siapa sih Cenan? istri. Oh, Cenan itu istrimu? Ah, iya. Ya, akulah istrimu. Apa sih maumu? Tega banget sih kamu. Dulu Garmin masih kecil banget. Kamu ninggalin dia begitu aja. Apa kamu pantas disebut ibu? Oh, enggak. Hei, kamu mabuk berat ya? Apa kamu ketemu Garmin? Dia sekarang mau jadi pembawa acara TV. Dia pikir aku nggak tahu. Dia sengaja difoto, biar kamu bisa lihat dia.
Dia sengaja biar kamu lihat dia. Terus kamu datangin dia. Oh, gitu ya? Dulu, demi ngejar-ngejar orang kaya. Kamu tega ninggalin anak sendiri. Bener-bener gak manusiawi. Aku mohon-mohon kamu buat tetap tinggal. Tapi kamu, bahkan gak nengok sedikit pun. Ini beneran gak cuma gak manusiawi. Bahkan lebih parah dari binatang. Aku takut dia beneran lihat kamu. Dia bakal tahu ibunya itu orang yang egois dan kejam. Dia pasti bakal sedih. Ya ampun. Memang banyak banget orang gak punya hati di dunia ini. Aku ngerti sekarang. Anak-anak itu perlu cari ibunya. Tapi dengan ibu kayak kamu ini. Terus aku sebagai bapaknya harus gimana? Ah. Terus, ayahku bilang apa selanjutnya? Iya. Kayak ngomong sambil mulutnya penuh makanan anjing. Emangnya ada yang bisa dengar jelas? Amin. Aku lapar banget, Amin. Kamu gak boleh pergi. Ayah, aku gak akan pergi. Aku selalu ada di sini buat kamu. Lagi syuting adegan sedih, ya? Bibiu, terima kasih untuk hari ini. Kamu juga pulang dan istirahatlah. Kamu berterima kasih padaku? Aku yang seharusnya. Oh, ya, ada satu hal lagi. Ayahmu itu meludahi celanaku. Bahan celana ini aneh. Gak bisa dicuci tangan. Apalagi dry clean. Terus, gimana cara nyucinya? Oh. Ini gampang dicuci. Ini gampang dicuci. Kok? Garmin. Terus soal informasi ibuku, aku harus apa? Oh. Profil ibumu. Apa kamu pernah kepikiran? Kenapa ayahmu menyembunyikannya darimu? Bukankah dia cuma mau melindungimu? Kita semua lihat. Seberapa besar ayahmu menjagamu. Apa kamu gak ngerasain sendiri? Siapa yang akan kamu pilih? Keputusan ada di tanganmu. Kami gak bisa ikut campur. Terserah kamu. Terima kasih. Tapi, bagaimana caranya? Aku sendiri yang paling tahu. Semoga saja. Kalau salah pilih, hati-hati nanti disambar petir. Mulai sekarang, aku nggak akan nyakitin hati ayahku lagi. Karena dia nggak mau aku tahu. Harusnya aku nggak perlu tahu.
Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tunggu lama banget. Ayo, aku antar kamu pulang. Anterin aku ke restorannya Yuzhe. Israel, Anterin aku ke sana. Ada sesuatu yang harus kutanyakan padanya. Aku harus tahu jawabannya malam ini juga. Kenapa kamu bawa aku ke sini? SSSTT. Setiap jam segini, aku pasti lihat dia. Kayak gini, hujan atau panas. Muncul di depan restoranku buat nyapu jalan. Dia gak pernah ngeluh soal hidup. Gak pernah nyerah sama keadaan demi pekerjaan kayak gini. Dia selalu hadapi semua dengan tegar dan optimis. Terus aku dengar. Dia punya lagi keuangannya. Anak kecil yang butuh dia kirimi uang buat nafkahin. Pada dasarnya semua yang dihasilkan. Semua uangnya dikirim balik ke rumah. Hidupnya melarat banget. Meskipun begitu, dia selalu optimis. Di wajahnya, kamu bakal selalu lihat senyuman. Di dunia ini, setiap orang pasti punya kemalangannya masing-masing. Nah, karena ada malang itu, yang kita butuhkan adalah meluapkan keberanian dan ketekunan untuk menghadapinya, kan? Makasih. Ya, Kamu masih berniat mencari ibumu? satu-satunya yang jadi tanggunganku ya cuma ayahku itu. Kalau ibu, dia tuh kayak hantu yang gak jelas wujudnya. Adalah sih, karena kamu sebelumnya. Kamu harus bisa menerimanya. Cuma dengan begitu kita bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Lupakan aja apa yang memang harus dilupakan. Kadang, melupakan itu justru lebih gampang. Makasih buat malam ini. Hei, ngomong doang langsung pergi? Enak aja. Terus, aku harus gimana dong? Aku mau ambilin teko dulu. Besok pas ayahmu bangun tidur, dijamin gak bakal pusing lagi karena mabuk. Oh, Oh, hilang pelan-pelan. Hati-hati. Song Jiaming, ini buat kamu. makasih. Ah, hilang. Maaf, ya. Karena ada masalah di rumahnya Jiaming. Aku jadi lupa jemput kamu dari rumah sakit malam ini. Tapi ponselmu malah mati. Aku takut kenapa-napa sama kamu. Makanya aku kesini, mau lihat keadaanmu. Sebenarnya aku mau tanya sesuatu. Tapi sekarang, kayaknya aku nggak perlu jawabannya lagi. Hei, Ah. Apa-apaan sih? lo tahu gak sih Elang udah nungguin lo berapa lama? Berapa kali gue telepon lo? Gue udah minta maaf. Jangan pikir gara-gara perbuatan lo, Israel bakal maafin lo. Lo diemin aja dia gitu? Bos, Sauhan, lu udah gila ya? Gue emang gila. Hentikan! lo lepasin. Oke. Ah. Song Jiaming, Maaf. Gue nggak sengaja. buat siapa gue tuangin tadi?
Omong kosong, hidangan sup ayamnya udah basi duluan. Gak nyangka lo secepat ini berubah dan ninggalin orang. Terserah deh. Tapi lo nggak boleh mukul bos gue. Susah. Lo nggak perlu jelasin apa-apa. Saya kecil ini. Lebih baik semua orang pulang dan sadar diri. Hilang. Maaf. Hari ini, karena keluargaku. Sudahlah, jangan bicara lagi. Pulanglah. Bangun. Xiaohan, terima kasih sudah membantuku. Tapi kamu tidak seharusnya memukulnya. Aku memang tidak ingin dia terluka. Tapi aku juga tidak ingin kamu terluka. Luka di hati seringkali lebih sakit daripada luka fisik. Jangan khawatirkan aku. Hilang, pernahkah kamu mempertimbangkan untuk mencari seseorang yang benar-benar mencintaimu? Daripada membuang-buang waktu untuk sesuatu yang mustahil. Berhenti di sini saja. Tahukah kamu, kalau aku... Kapan kamu mulai jatuh cinta pada Yuzhe? Aku akan antar kamu pulang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saat itu, hanya Yuzhe yang ingat aku, menemaniku. Dan satu-satunya yang bisa memberiku rasa aman. Dan orang yang pantas untuknya. Hanya aku. Xiaohan, antar sampai sini saja. Terima kasih untuk hari ini. Tapi untuk membujukku, aku tidak mau mendengarnya lagi. Kamu kenal aku. Selama sesuatu itu aku suka. Tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Tentu aku ingat hari itu. Aku selalu berdiri di sudut yang tak bisa kau lihat. Tapi aku tak bisa mendekatimu. Begitu rupanya. Segala sesuatu di sekitarmu haruslah yang terbaik untukmu. Aku tak bisa mengecewakanmu. Aku tak bisa membuatmu turun harga diri. Sampai akhirnya aku sadari, seberapa keras pun aku berusaha, aku tetap tak pantas untukmu. Karena memang ada orang yang terlahir dengan segalanya lebih dariku. Tapi aku tidak terima begitu saja. Kenapa Yuzhe bisa terlahir lebih unggul dariku? Cuma gara-gara ayahnya yang bego itu. Kalau tidak, setidaknya aku dan dia ada di garis start yang sama. Sekarang aku hanya bisa berdiri di sampingmu. Melihatmu menatapnya penuh kekaguman. Yang lebih lucunya lagi, Tuhan berlaku adil padaku sama seperti padamu. Yuzhe suka Song Jiaming. Dia sama sekali nggak peduli sama kamu. Aku nggak akan selamanya merendahkan diri seperti ini. Hilang. Suatu hari nanti, aku akan jadi orang yang pantas untukmu.
3.000 biaya modal. Itu harga tertinggi yang bisa kuberikan. 3.000 yuan? Kamu ngasih pengemis? 3.000 perak itu banyak, tahu. Itu bisa buat sekali filler asam hyaluronak. Kamu pikir aku manusia plastik? Dengar ya, Nona Li. Kamu tahu nggak sih, tokoku bisa dapat duit berapa dalam sebulan? 1.000. 10.000. Lebih dari 10.000. Toko Olineku bulan lalu, omsetnya baru saja tembus 500.000. Oh. 500.000. Nggak ngerti seluk-beluk pasar. Kamu juga datang buat buka toko online. Kamu bercanda ya? Heh. Aku nggak buka toko online. Mana mungkin aku serendah itu. Aku menjalankan studio desain busana. Kamu balik lagi ke aku. Hei, kenapa kasar banget sih? Berdiri tegak, hadap aku. Hei, Ya ampun ah. hahaha oh oh. Oke. Produk perawatan kulit ini sangat cocok untuk istana ini. Tapi kamu bawa sekotak produk perawatan kulit dan 2 gelas. Kopi mau minta mobilmu kembali. Ini konyol banget. Nih, ini surat perintah perbaikanku. Sepatunya sudah dikirim balik ke Italia buat diperbaiki. Bayar biaya perbaikannya dulu. Ambil kunci mobilmu sini. 7.000 yuan. 7.000 yuan buat memperbaiki sepasang sepatu kulit rusak? Apa sih yang kamu tahu? Sepatu kulitku semuanya dari kulit domba impor. 7.000 yuan itu bisa buat beli 10 ekor domba. Hei, Ya udah, kalau gitu nggak usah bayar. Lagi pula, skill nyetirku memang nggak bagus dan suka balapan liar. Kalau waktunya tiba, aku keluar dan bereskan mobilmu dikit. Latar belakang apa itu? udah 7.000 ya 7.000 aja. Ini mata gue yang salah? Atau lo yang udah gila? 200 yuan doang. Oh enggak, Kak. Oh enggak. Sisanya nanti nyusul. Ah, cuma uang segini. Buat manikur aja nggak cukup. 10 jari aja kurang. Kakak, kau kan orang baik dan pengertian. Siapa kakak? Emang gue kelihatan setua itu? Adik. Wajah cantikmu itu berkah atau musibah sih? Kita ini senasib. Punya kekurangan yang sama. Kekurangan apa? Gue kurang duit, lihat aja. Lepas dulu duitnya. Bisa nggak lo jual satu baju ke gue? Ah, gue rasa ini lumayan cocok. Parfum kopi baru. Cocok banget sama lo? Suka kan? Coba lo sentuh sini. Coba deh. Coba. Wah, kamu harus jadi lebih baik, ya? Badanmu bagus. Dengan kekuatan editan fotoku, pasti makin sempurna. Pastinya, kalau gue di dunia hiburan, nggak ada yang bisa ngalahin Master Huang sekalipun. Ngomong-ngomong, kapan lo mau balikin utang 7.000 yuan itu? Gue lagi bokek akhir-akhir ini. Papa gue juga nggak ngasih uang. Bisa dicicil nggak? Dicicil sih boleh aja. Tapi gimana caranya? Terserah gue yang nentuin. Total biaya perbaikannya 7.000. Biaya jadi modal sekali potret 1.000. Total 7 kali. Adil kan? Setelah 7 kali pemotretan, uang dan barang lunas. Gak masalah. Shanghai, minum teh dulu. Ah, terima kasih. Tanganmu gak apa-apa? Iya, Li Hua belakangan ini, saya yang harus berterima kasih. Tapi bagaimanapun juga, ibu itu kepala keluarga. Kamu harus lebih bertanggung jawab. aku cuma gak mau kamu terjebak di tengah-tengah masalah ini. Aku istirahat dulu ya. Baiklah, aku masih ada rapat. Oke. Halo semuanya, aku pembawa acara baru, Song Jiaming. Selamat datang di program Chef Andal.
Acara yang tayang di stasiun televisi ini adalah momen lezat. Sebuah kehormatan bagi kolom ini. Bisa mengundang pakar di industri kuliner barat. Ada apa sih? TV-nya jangan terlalu kencang. Aku takut mengganggu istirahatmu. Oh, gak apa-apa kok. Tumben Elan pulang malam-malam begini. Meng, ada apa denganmu? Mama. Emma, apa aku dan Yuzhe memang benar-benar gak berjodoh? Dari kecil sampai besar, aku udah suka dia bertahun-tahun. Tapi kenapa dia cuma baik sama Song Jiaming? Song Jiaming? Hari ini Yuzhe emang lagi bareng? Cewek itu. Namanya Song Jiaming ya? Iya. Pembawa acara yang rekaman bareng dia. MMMM. Jani, janji sama ibu ya. Jaga dirimu baik-baik. Ingat buat mandi. Gosok gigi tepat waktu. Dan belajar sisir rambut sendiri. Ibu nggak bisa bawa kamu pergi. Kamu maafin ibu, ya? Ibu sayang padamu. Nggak mungkin, kok bisa kebetulan banget? Kenapa harus dia? Tapi namanya sama-sama Song Jiaming. Memangnya aku kalah apa dari dia? Ibu? Yelang-yelang? Kamu jangan bandingin diri kamu sama siapa-siapa. Di dunia ini, kamu itu spesial. Kamu itu yang terbaik. Dan yang paling cocok buat Yuzhe. Ibu yakin dia cuma lagi bingung sesaat aja. Suatu hari dia pasti bakal sadar. Tapi ibu benar-benar belum lihat gimana caranya Yuzhe natap dia. Dia nggak pernah natap aku seperti itu sebelumnya. Paling juga cuma ketertarikan sesaat. Yilan, kalian itu tumbuh bareng, loh. Nggak bakal sebanding. Mereka baru kenal beberapa hari. Pede dikit dong sama diri sendiri, ya? Garmin, ibu nggak berani bawa apa-apa. Simpen kancing ini buat kenang-kenangan dari ibu, ya? Ingat ibu, ya? Dengerin ayah baik-baik. Iya. Oke, deh. Garmin, gak mungkin kamu yang sebenarnya. Gak mungkin kamu.
Aku nggak mau kehilangan semua yang udah aku punya sekarang. Jiang Ming. Selamat pagi, ayah. Gimana? Keren, kan? Si wanita pankek? Wanita kue gosong. Ini pertama kalinya aku lihat jajanan kayak gini. Aku memang penuh kreativitas. Lihat, nih, namanya bakpao isi. Terus yang ini. Bubur tipis bikin bingung. Oke. Beneran, deh, masakan nggak bisa dinilai dari tampilannya. Rasanya lumayan enak. Pastinya, dong. Maaf. Ayah kelepasan marah kemarin. Bukan, ini salahku. Kayak anak kecil aja. Preman. Aku nggak rela loh kalau kena pukul. Kalau rusak, siapa yang bikinin aku sarapan? Ayah, ayah tahu kamu udah kerja keras bertahun-tahun. Ayah janji sama kamu. Ayah bakal dengerin omongan kamu mulai sekarang. Ayah nggak akan pernah nyari ibumu lagi. Bisa janjiin aku satu hal juga? Apa itu? Mulai sekarang. Sesusah atau sesedih apapun keadaannya. Kita, ayah dan anak, hadapi bersama. Jangan mabuk-mabukan lagi, ya? Ayah janji sama kamu. Ayah gak bakal sentuh alkohol setetes pun lagi. SIP. Coba deh, cicipin bakpao cincang ini. Kenapa? Yah, Kamu masukin cabai ke bakpao kamu, ya? aku masukin wasabi juga. Biar menusuk ke hidung, gak apa-apa. Tahu. Kenapa kepalamu? Aku gak sengaja kebentur. Kebentur tinjunya si Garmin, ya? Ini yang dia kirim tadi pagi. Nitip buat kamu, katanya. Kamu ketawa apa? Aku ketawa, Belakangan ini lihat kamu ya. Aura wajahmu bersinar terang. Tingkah lakunya aneh. Ekspresinya misterius. Kayaknya ada badai di dalam hati. kamu cenayang? Sudahlah, bos. Sini, duduk. Bersenang-senang saja. Dengerin aku. Akan kutunjukkan padamu.
Apa? Apa yang sudah kamu pahami? Lancar semua kan? Dari kelima elemen, cuma Song Jiaming yang hilang. Kamu bercanda? Kamu itu suka sama dia. Aku udah bilang, aku nggak suka. Dulu, siapapun yang berani sentuh kamu sembarangan, pasti langsung kamu semprot. Sekarang, digamparin Song Jiaming. Malah senyum-senyum. Maksudnya suka apa? Pertama, aku dan Song Jiaming cuma hubungan kerja biasa. Nggak ada hubungan biasa yang awalnya dari biasa. Kedua, restoran ini mau bikin peraturan baru. Nggak boleh nyebut 3 kata, Song Jiaming. Ini bukannya bohong? Maksudku, percaya. Itu lebih payah dari bohong. Lupakan Song Jiaming. Siapa yang nyebut lagi, potong gaji sebulan. Mulai berlaku sekarang. Ngerti? Ah, oke deh. Aku kerja dulu. Batas bawahku adalah, jangan kasih mereka berdua kesempatan buat ketemu lagi. Acara ini kan tetap harus cari bintang tamu baru. Nggak harus terus-terusan gangguin Yuzhe, kan? Oke. Aku akan coba komunikasi baik-baik sama manajemen. Kalau gitu, aku mohon banget ya. Eli. Perlu banget sampai segininya? Iya. Oke deh. Acara ini, kemarin sukses banget loh. Naskahnya juga lumayan cantik. Ah, Xiao Han, Xiao Min. Kalian kerja keras sekali. Kami juga mau mengucapkan terima kasih, Chef Lee, atas bantuannya selama ini buat kami. Hahaha. Begini saja ya. Harus sih, itu cuma trik editan dan potong tempel doang. Nyari panggung semata. Pak Yo, katanya acara ini tetap jalan asal ratingnya naik? Segmen, momen lezat, itu bisa dipertahankan, kan? Mulai hari ini, segmen momen lezatnya kita hentikan. Berdasarkan masukan penonton, kita sudah bikin proyek baru. Acara ini akan kita ubah jadi series yang benar-benar baru. Namanya Delicious Love. Nah, nanti kita pakai sudut pandang baru, yaitu dari segi pengenalan masakan. Acara ini nantinya pasti akan jauh lebih menarik dan menonjol. Saya juga tetap jadi bintang tetap acara ini, ya, sebagai host tetap dan berpasangan dengan bintang tamu. Saya harap kalian berdua bisa bekerja sama dengan pihak acara untuk membentuk pasangan resmi, biar jadi topik hangat dan bikin acara realita versi kulinernya yang bertema cinta. Hah? Itu sih kurang pas. Gue sih sama sekali nggak suka. Acara kencan apaan lagi ini? Kan ujung-ujungnya cuma settingan. Cinta palsu. Penonton pasti nggak bakal suka. Saya juga rasa ini kurang tepat. Aku mau ganti partner. Yuzhe, kamu bercanda? Memangnya aku terlihat bercanda? Kamu. Li Yuzhe. Coba lihat dulu. Kira-kira cocok ganti sama yang mana? Yuzhe, semua yang bisa kucari sudah ada di sini. Tapi setelah kulihat, kamu yakin nggak mau mikir lagi, Garmin? Mereka bertiga terlihat lumayan, kok. Tapi, baju pink dipaduin celana hijau. Mau pakai yang mewah atau polos, itu terserah. Tapi setidaknya harus nyambung warnanya. Orang yang bahkan gak ngerti padu padan warna. Aku rasa seleranya juga gak bakal lebih baik. Dan kamu. Parfum kamu itu terlalu menyengat. Ini bakal ganggu penilaian terhadap bahan masakan. Omongannya pedas banget. Ya, Kalau kamu, Aku ini pembawa acara asli Delicious Moments. asli? Yang asli belum tentu benar. Kalau enggak, kamu gak bakal diganti. Aku gak butuh obsesi macam begitu.
Apalagi orang yang cuma numpang tenar pas acaranya udah naik daun. Maksudmu apa? Yuehe. Bukannya itu agak kejam? Kamu juga tahu aku selalu kerjakan sesuatu pakai perasaan. Bukannya aku banyak maunya. Tapi sama aja udah. Aku sama sekali gak bisa kerja bareng mereka. Kami nggak bisa main-main begini lagi sama kamu. Kamu sih mampu. Kami nggak mampu. Oke. Beneran gak mampu. Ah, jadi? Jadi, partnerku. Aku pilih sendiri. Kamu ngapain sih? Kalau kamu gak mau kehilangan posisimu di belakang layar, ikuti aku aja. Ngapain sih? Bawa aku kemana? Lepasin. Halo, apa di sini ada? Pemandu acara bernama Song Jiaming? Aspen, ini untuk Mbak Song di departemenmu. Halo tante, siapa ya? Aku penggemarnya. Oh, penggemar, haha. Kakak Jiamin emang hebat. Nggak cuma li di mana-mana. Bahkan bisa narik penggemar cewek setingkat tante-tante. Hei, aku cuma rasa acaranya dia bawakan dengan baik banget. Aku pingin lebih kenal lagi sama dia. Oh, Aku penasaran dia asalnya dari mana. dia dari Ningbo. Ningbo, Oke, jadi umurnya berapa? tahun ini 25. Tante masih mau tahu golongan darah dan zodiak juga kah? Bisa ku beritahu kok. Hei, ngapain kamu? Mau dibawa kemana aku? Hei tante, tunggu dulu. Suster Jiang. Ini penggemar wanitamu, nih. Penggemar? Ah. Gimana? Itu. Berkat kerja keras manajer Y, kolaborasi ini berjalan sangat lancar. Permisi, saya ingin tahu, apa manajer Y masih lajang? Anda bercanda. Pria muda berbakat seperti Anda. Pasti banyak gadis yang mengagumi. Kalau saya tidak keberatan, sih. Tuan Li, kali ini juga berkat Anda. Saya permisi dulu. Gaya keluarga Y. Memang tahu tata krama. Paman sungguh mengagumi. Paman pergi dulu. Akan saya urus. Hei. Ngapain sih bawa aku ke sini cuma buat beli baju ini? Ayo pergi. Kita mau kemana? Kamu ini aneh banget sih. Semua serba Lin ya? Lin-plan banget ah. Siapa cewek di sebelahnya itu? Itu pacarnya ya? Cantik juga. Ganteng banget sih. Silakan duduk. Aku iri banget sama dia. Coba aku punya pacar secantik itu. Kayaknya itu beneran pacarnya deh. Wah beneran. Beruntung banget. Tuan Li, silakan lihat. Ini menunya. Beritahu kopi kamu, saya sudah datang. Siap untuk menyajikan. Bye. Restoran ini pasti mahal banget. Aku kenal baik sama kepala kokinya di restoran ini. Nanti hidangan yang disajikan buat kita. Semuanya menu privat yang gak ada di daftar umum. Kamu bawa aku ke sini hari ini cuma buat pamer ya? Terima kasih.
Coba kamu jelaskan. Apa sih bahan spesial di masakan ini? Chef Lee. Permainan ini cukup sekali aja. Bosen kalau kebanyakan. Aku gak berani. Memangnya aku takut apa? Oke, walaupun kamu bikin aku kehilangan posisi pembawa acara. Setidaknya aku bisa balas dendam dengan makan besar sekarang. Oke. Kamu kenapa sih? Nggak lihat banyak laki-laki mata keranjang yang lagi ngecengin kamu? Pertama, gue paling benci lihat orang belepotan makan. Kedua, karena kamu mau menjadi partner couple host gue. Partner couple host yang serasi. Kamu harus cuek bebek sama tatapan orang lain. Bisa nggak? Maksud kamu, gue masih bisa jadi host? Kamu nggak lagi ngerjain gue, kan? Gue cuma mau lakuin ini karena gue cuma mau kerja bareng orang yang beneran jago masak. Skill kamu itu baru cukup pas-pasan buat gue. Lee Yuzhe. Semua itu cuma ujian buat kamu sebelumnya. Selamat, kamu lulus semuanya. Kalau sekarang kamu pergi, gue pasti nyesel seumur hidup. Mending sekarang duduk dulu, yuk. Kita obrolin soal kerjasamanya. Halo. Kak Jiamin, gawat. Buruan deh cek Weibo-nya Icha. Kembalikan ke aku. Dada tegak, dagu angkat sedikit. Wajah segini nih harus main perasaan. Matanya harus ada nyalanya, mengerti? Bisa pindah tempat nggak sih? Kerjanya dari pintu pintu masuk orang. Lihat tuh, orang-orang pada. Orang? Mana ada orang? Nggak ada orang? Gini ya gue kasih tahu. Kita lagi di depan toko sekarang. Istilahnya itu leverage, titik tekan. Ngerti nggak? Itu namanya lo manfaatin. Lo masih aja nggak malu ngerubungin tokonya. Gue rela jadi tumbal. Emang lo kenapa? Lo tahu syarat pertama jadi model itu apa? Narsis tingkat dewa. Lo harus punya feeling, kayak, wow, perasaan gue paling ganteng sejagat raya. Gak usah peduliin yang lain. Keluarin tuh vibe ala Yuswan, anak orang kaya. Pasang tampang yang ngeanggap duit kayak sampah. Biar tuh klien-klien rasa, mereka dapat kehormatan lo jadi latar foto. SIP. Gue masih nggak sanggup, bro. Lo pernah denger pepatah? Bro, kalau lo di dunia entertainment, nggak ada salahnya tiru-tiru, master uang, dikit. Tumben nyambung. Oh, gue nanya itu. Bukannya gue bilang seperti itu kan? Kayak yang lo bilang barusan. Suhu ye, tunjukin dong skill asli lo. Gue ikutin ya. Hari ini gue pertaruhkan nyawa. Bukan buat mewujudin mimpi sendiri, tapi buat ngeracunin mata orang lain. Gas? Suhu ye datang, minggir lo semua. Yuzhe sudah ambil keputusan. Garmin tetap jadi pembawa acara. Nggak ada yang mutlak. Lagi pula, siapa tahu aku lebih cocok dari dia. Hei, Jiang Ming. Kamu ini. Hapus. Hapus apa? Emangnya ada yang salah sama postingan ini? Kamu mau aku poles lagi biar lebih dalam? Tulis pakai perasaan dong. Posisi pembawa acara ini aku menangin dengan kemampuan. Aku nggak suka difitnah orang. Oh gitu? Berarti aku nuduh kamu sembarangan? Kalau gitu, tuntut aja aku. Kalau kamu nggak ada apa-apa sama Liu Zhe, ngapain dia ngajak kamu belanja?
Masa nggak kelihatan? Cepet banget lo naik jadi top gifter. Ini semua bisa di-refund, tahu? Cepetan jelasin ke dia. Bukannya ini semua cuma buat acara? Aku males jelasin sesuatu. Hei, Hapus. Ahaha, Bos Zhao. Aku cuma bercanda, Bos. Nggak usah serius amat deh. Siapa juga yang nganggap serius postingan Weibo? Itu Song Jiaming. Bukannya lo sebelumnya selalu nempel sama produser Zhao? Giliran Liu Zhe dateng, langsung lo tinggalin dan pergi begitu aja. Nggak tahu malu. Kalau lo masih mau berkecimpung di dunia ini, lo harusnya tahu candaan mana yang boleh dan enggak. Candaan apaan? Jangan disentuh. Cih, Ah, nah, gitu dong. Percuma hapus Weibo. Soalnya udah tersebar online. Song Jiaming, munafik. Saran gue, jangan deket-deket Zhao Zhitian. Tapi masih aja main hati sama Liu Zhe. Sok jadi orang baik segala. dia ngomong apa sih? Maco gitu? Bos, aku. Udah, aku paling ngerti kelakuan kamu. Kamu itu host sekarang. Panggung versus belakang layar. Begitu kamu berdiri di depan kamera, semua mata akan tertuju padamu. Gosip miring, nyinyiran netizen. Mau sembunyi juga nggak akan bisa. Beberapa hinaan itu memang nggak bisa dihindari. Halo? Majalah fashion? Oh, baik. Nggak masalah. Lepas baju kamu. Lepas semuanya. Ah, Lepas. Cepetan. bukannya aku lagi lepas? Kamu buru amat sih. Caramu lepas baju tuh gimana sih? Buruan. Nih, ambil. Halo? Iya. Aku segera sampai. Aku udah di bawah, di lobi perusahaannya sekarang. Bagus. Masih semangat ya, buruan. Yuk. Buat kamu ya. Aku duluan. Kenapa gak naik taksi sendiri? Mulai sekarang, kita musuhan. Masih 3 blok lagi. 7 gang lagi aku sampai rumah. Kamu pasti bisa. Kamu bisa kok. Kamu aja bisa, apalagi aku. Hahaha, hei. Ada orang mesum. Aku ini seniman performance. Aku baru aja liburan dari rumah sakit jiwa. Aku seniman performance. Cabul banget sih. Aku seniman performance. Aku ini seniman performance. Ikuti, cepat. Kok bisa sedingin ini sih? Kamu gak sakit apa-apa? Ya, baiklah, Nek. Aku cuma lagi gak mood. Hari ini aku ketemu satu orang yang gak pengen aku temuin. Siapa lagi yang kamu temuin? Cerita aja, nanti nenek yang belain kamu. Hari ini aku lihat Yuze ternyata pacaran sama presenter cantik itu, Song Jiaming. Yelang, jangan-jangan kamu salah paham? Yuze itu anak yang baik. Gak mungkin dia tiba-tiba pacaran sama cewek lain tanpa alasan jelas. Oh, si Li Jiangwo itu. Kamu sudah janjiin aku loh. Kalau gitu, nenek harus telepon dia dan tanya sekarang. Apa-apaan ini sebenarnya? Dan kamu juga ya? Kamu juga ikut campur soal jodohnya Lan. Jangan cuma fokusin pikiranmu ke anakmu terus. Li Xuan,
Apa-apaan kamu ini? Hahaha. Ah, Berhenti! Jangan bergerak. Kamu ngapain sih? Mana bajumu? Nek, aku jadi model fashion buat orang lain. Siapa yang nyangka dia ambil bajuku? Hahaha. Nenek sudah hidup sampai umur segini. Udah sering lihat model fashion. Model fashion itu pakainya busana keren. Nenek belum pernah lihat orang pakai kantong sampah. Hei, anakmu itu beneran nganggap dirinya sampah, ya? Aku seniman pertunjukan. Seniman pertunjukan, Nek. Aku ini seniman pertunjukan. Beneran. Kamu kira nenek bisa dibohongi gitu aja, hah? Ah, model fashion dari mana ini? Kamu melakukan seni pertunjukan kayak gini. Kamu pikir kamu bisa terkenal? Nek, bukan gitu. Aku. Gak perlu jelasin apa-apa. Sekarang juga kamu ke atas, ambil baju olahragamu dan pakai. Atau, pergi dari sini sekarang juga. Keluarga ya kami gak punya cucu kayak kamu. Isuan, apa yang kamu lakukan? Lihat dong penampilanmu kayak gimana. Cepetan ke atas ganti baju. Cepetan, Bu, ibu juga percaya sama aku. Aku beneran. cepat. Hadap ke tembok, pikirkan perbuatanmu. Gak usah turun lagi. Mama. Tuh, Mama sendiri udah lihat kan? Dia mukul, ngomel-ngomel, maki-maki. Udah, tarik napas dulu. Tenangin diri. Dasar pura-pura polos. Lu mau main drama berdarah lagi, hah? Ini tuh anak kandung lu sendiri. Lu yang harus bersihin kekacauan ini. Ah, enggak. Nek, udah, sabar ya. Siapa tahu Isuan cuma iseng doang. Iseng? Enak aja bilang iseng. Dia tuh mau bikin keluarga ya kita hancur lebur. Tapi Nek tenang aja. Dari awal aku emang gak pernah naruh harapan lebih ke bocah itu. Lan, kamu pokoknya harus nikah dengan lancar. Keluarga ya ini buat kamu. Gak perlu mikirin rencana busuk mereka siang malam. Tenang aja. Besok aku telepon Li Jiangwo. Biar dia ajarin anaknya baik-baik. Ayo, naik ke atas sama nenek. Mama,